Berikut adalah video presentasi GGL induksi elektromagnetik oleh kelompok A1. Alat dan bahan yang digunakan ada kumparan, power supply, multimeter, penggaris, dan penjepit buaya. Pertama, tancapkan kabel power supply ke aliran listrik. Kemudian pencet tombol on dan pencet ke dalam kondisi AC. Lalu, kolokkan penjepit buaya pada bagian output di power supply. Tancapkan sesuai kabel positif dan negatif. Pada multimeter, klik tombol power, ACV, dan 200 M. Kemudian tancapkan kabel kumparan pada bagian V dan max 1000 V dan muncul angka pada multimeter. Percobaan pertama. Pada papan satu arah, letakkan sesuai kabel positif dan kabel negatif. Lalu, letakkan kumparan pada papan satu arah. Kemudian mengatur besar tegangan sumber AC dan mengukur besar induksi elektromagnetik sebanyak 5 kali. Selanjutnya mengulangi untuk besar arus yang berbeda yaitu 2 ampere dan mengukur besar induksi elektromagnetiknya sebanyak 5 kali dan lakukan pada besar arus 3 ampere juga. Percobaan kedua. Pertama, letakkan penjepit buaya ke kabel arus 2 arah, sesuaikan dengan kutub positif dan negatifnya, dan pindahkan kumparan ke bagian arus 2 arah. Selanjutnya, mengatur besar tegangan sumber AC pada 1 ampere dan mengukur besar induksi elektromagnetik sebanyak 5 kali data, kemudian variasikan pada 2 dan 3 ampere. Percobaan ketiga. Pindahkan penjepit buaya ke papan arus bolak-balik, kemudian sesuaikan dengan kutub positif dengan positif dan negatif dengan negatif, taruhlah kumparan pada papan arus bolak-balik. Selanjutnya, mengatur besar tegangan sumber AC pada 1 ampere dan mengukur besar induksi elektromagnetik sebanyak 5 kali data percobaan, kemudian variasikan pada 2 dan 3 ampere. Yang terakhir, jangan lupa off-kan power supply dan multimeter, kemudian cabut semua kabel yang tertancap, dan rapikan alat dan bahan yang sudah dipakai ya. Berikut adalah data hasil praktikum GGL induksi elektromagnetik. Perubahan flux magnetik yang melintasi suatu konduktor akan menghasilkan gaya gerak listrik GGL yang sebanding dengan laju perubahan flux magnetik tersebut dalam konteks arus bolak-balik AC. Arus yang berubah secara periodik menciptakan medan magnet yang juga berubah secara periodik. Perubahan medan magnet ini dapat menginduksi arus listrik pada konduktor lain yang berada dalam pengaruh medan tersebut. Sebagai contoh, dalam transformator, arus bolak-balik pada kumparan primer menghasilkan medan magnet yang berubah-ubah. Perubahan medan magnet ini menginduksi GGL pada kumparan sekunder, menghasilkan arus listrik tanpa kontak langsung antara kedua kumparan. Fenomena serupa juga terjadi pada motor listrik, di mana arus bolak-balik menghasilkan medan magnet yang berinteraksi dengan kumparan, menghasilkan gaya yang menyebabkan perputaran motor. Dengan demikian, hukum Faraday menjelaskan mekanisme bagaimana medan elektromagnetik yang dihasilkan oleh arus bolak-balik dapat mempengaruhi konduktor lain di sekitarnya, menghasilkan arus listrik melalui induksi elektromagnetik. Perubahan medan magnet yang dihasilkan oleh arus bolak-balik pada kawat penghantar dapat menginduksi GGL pada kumparan yang berada di sekitarnya. Fenomena ini sejalan dengan hukum Faraday, yang menyatakan bahwa GGL induksi berbanding lurus dengan laju perubahan flux magnetik yang melalui kumparan. Dalam hal ini, perubahan medan magnet akibat arus bolak-balik menyebabkan perubahan flux magnetik yang pada gilirannya menghasilkan GGL induksi pada kumparan. Dalam hal ini, perubahan medan magnet akibat arus bolak-balik menyebabkan perubahan flux magnetik yang pada gilirannya menghasilkan GGL induksi pada kumparan. Besar medan magnet dapat dinyatakan dengan rumus B sama dengan mu0 dikali ke 1 per 2pi dikali alfa. Sedangkan persamaan GGL induksi elektromagnetik dapat dinyatakan dengan rumus D sama dengan N dikali D dikali B. Percobaan ini mengilustrasikan prinsip dasar dari induksi elektromagnetik yang digunakan dalam berbagai perangkat seperti transformator dan generator listrik dengan memahami hubungan antara arus satu arah, arus dua arah, arus bolak-balik, perubahan medan magnet, dan GGL induksi.
kita dapat merancang dan mengoptimalkan perangkat yang memanfaatkan fenomena induksi elektromagnetik. Sekian video presentasi dari kami, terima kasih.